Jalan-jalan ke kota Jambi. Cakep. Jangan lupa cicip tempoyaknya. Cakep. Kami dari SMA Unggul Sakti Kota Jambi, kreatif, inovatif, luar biasa. Halo teman-teman, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Stephen Lee. Saya Angelika Kam, saya Natalin Ananda, dan kami dari SMA Unggul Sakti. Teman-teman, yuk kita wujudkan semangat belajar, Semangat kurikulum merdeka. semangat mewujudkan profil Pancasila. Contohnya Arianto bisa menemukan inovasi terbarunya teknologi yang dinamakan Nikuba atau Nikuba yang dapat mengonversikan kandungan air menjadi bahan bakar. Keren juga ya, sekarang Indonesia sudah bisa menciptakan bahan bakar mesin hidrogen. Benar banget tuh, tapi sayang banget soalnya dari pemerintah Indonesia sendiri kayak masih kurang percaya. Akhirnya malah pilih kerjasama perusahaan Italia. Padahal itu pelan untuk Indonesia semakin berkembang. Bisa kalau di masa depan nanti bahan bakar fosil sudah habis, terus sudah lingkungan tadi udah dunia, pasti Indonesia sendiri yang rugi. Udah bergantung sama negara lain dan juga pasti harganya mahal. Ya. Terus juga kan aku pernah baca kalau misalnya bahan bakar hidrogen itu nggak menghasilkan emisi. Jadinya cocok banget soalnya Indonesia itu kan salah satu negara terpanas di dunia. Jadi kalau misalnya kita terapin bahan bakar hidrogen ke kehidupan sehari-hari, pemanasan global turun. Tadi aku disuruh mama aku nabung AC, tapi nggak ketanggung sama aku. Nah, kalian mau air sih? Aku sih biarin aja, aku juga jarang keramas. Jangan dong, nanti tumbuh bakteri terus timbul wabah penyakit. Bener banget, mending kamu siram ke tanaman aja. Siram ke tanaman? Kalau aku sih biasanya langsung buang ya, tapi saya nggak sih. Harusnya kan bisa kita manfaatkan lagi. Ingat gak yang main kita omongin tentang RSC itu loh? Aku baru searching, kalau RSC kan ada kandungannya H2O ya. Berarti bisa deh kalau kita daur ulang jadi bahan bakar hidrogen kayak yang di berita kemarin. Tapi kan kalau yang di berita kemarin itu Nikubanya kompleks. Harga pembuatannya itu kayaknya mahal. Kita kan masih pelajar nih. Gimana kalau kita bikin tapi versi kecilnya? Jadi lebih simpel terus hemat deh. Setuju, tapi bukan yang mereka pakai itu air bersih ya. Sedangkan yang mau kita pakai itu air AC. Air AC itu belum tentu bersih. Bisa jadi udah terkontaminasi dengan debu dan juga kotoran. Nanti kalau kita pakai air kotor, elektrodanya bisa timbul kerak dan juga endapan. Nggak apa-apa sih, soalnya air AC-nya kan bisa kita panaskan. Kayaknya bisa berhasil deh. Kalau gitu boleh kita coba. Alat dan bahan yang kami gunakan, pertama steel rod, baut mur, sel stainless, botol bekas, gunting dan cutter, kabel bakar, selang, lem tembak, solder, trafo, pemantik, multitester, dan air AC. Langkah pembuatan. 1. Pembuatan elektroda. Pertama, kita siapkan 2 steel rod, kemudian masukkan baut, kabel bakar, sel stainless secara berurutan. Kemudian, gunakan pemantik pada kabel bakar untuk merekatkannya ke steel rod. Lakukanlah berulang sampai mencapai 3/4 dari steel rod. Setelah merakit elektrodanya, gunakan multitester untuk mengecek apakah ada terjadi kebocoran arus pada elektroda. Dua, pembuatan wadah. Pertama, potong bagian atas botol plastik. Gunakan tutup wadah bekas. Lubangi permukaannya menggunakan solder sesuai diameter steel rod. Lubangi juga botol plastik untuk tempat selang. Lalu, potong selang secukupnya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian, rekatkan selang yang sudah dipasang di botol plastik dengan lem tembak agar tidak terjadi kebocoran saat diisi air. Selesai merakit alatnya, tuangkan air AC lalu kita panaskan sampai mencapai suhu 71 derajat. Nah, untuk menguji cobanya, tutupi botol tersebut dengan tutup wadah yang sudah disiapkan. Kemudian pada ujung steel rod, rekatkan ujung kabel merah dan hitam dengan selotip. Lalu kita tunggu reaksinya.
Terdapat dua hukum fisika dan kimia yang kami gunakan, yaitu hukum Faraday 1 dan juga hukum Lavoisier. Terdapat dua komponen dalam elektroda, yaitu katoda atau elektroda negatif dan juga anoda atau elektroda positif. Katoda berfungsi sebagai tempat terjadinya reduksi. Dalam proses ini, zat yang berpartisipasi akan menerima elektron dan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Hasil dari reaksi ini adalah H2 atau hidrogen yang terbentuk pada katoda. Kemudian ada juga anoda yang merupakan tempat terjadinya oksidasi. Dalam proses ini, zat yang berpartisipasi akan melepaskan elektron dan mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Hasil dari reaksi ini adalah O2 atau oksigen yang terbentuk pada anoda. Berikut adalah gambaran dari prosesnya. Terdapat beberapa revisi dalam produk kami. Yang pertama, karena adanya kebocoran arus pada elektroda, kami menambah jumlah lapisan kabel bakar menjadi 2 lapis. Kemudian, kami juga melakukan percobaan dengan bantuan NaCl, namun hasilnya gagal. Pada percobaan selanjutnya, kami menggunakan bantuan KOH dan juga soda api. Hasilnya berhasil, namun setelah kami identifikasi lebih lanjut, hal tersebut tidak efektif dalam segi ekonomisnya, sehingga kami pun menemukan penyelesaian baru, yaitu dengan melakukan pemanasan terhadap elektrolit. Pada suhu 16 derajat Celcius, air AC yang dihasilkan sebanyak 1,07 liter. Sedangkan pada suhu 22 derajat Celcius, air AC yang dihasilkan sebanyak 1,15 liter. Maka, dapat kami simpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, semakin banyak juga air AC yang dihasilkan. Berikut perhitungannya. Dua elektroda yang kami buat mampu menghasilkan 0,2317 kg gas hidrogen per 6 menit, yang dimana arus listriknya yaitu 12 volt dan 5 ampere. Dengan estimasi waktu diaktifkannya selama 1 jam, maka dapat diperkirakan akan menghasilkan 2,317 kg gas hidrogen. Halo semuanya, jadi hari ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai produk kami ke salah satu kelas di SMA Unggul Sakti, karena nantinya mereka akan melaksanakan Project P5 Kurikulum Merdeka. Yuk langsung aja kita lihat. Produk kami mencerminkan adanya profil Pancasila di dalamnya, di mana kami mewujudkan profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Produk kami sendiri juga mencerminkan adanya karakter mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif dari segi pembuatannya. Dengan sosialisasi ini, kami harap produk kami dapat menginspirasi mereka dalam menjalankan Project P5 Kurikulum Merdeka. Dari percobaan itu, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu 1. Dengan menggunakan teknologi elektrolisis, kita dapat mengkonversi limbah air AC menjadi bahan bakar hidrogen. Lalu yang kedua, hukum kimia dan fisika yang diterapkan pada produk ini adalah hukum Faraday 1, hukum Lavoisier, dan hukum kekekalan massa. Lalu yang ketiga, dengan melakukan pemanasan terhadap elektrolit yaitu air AC, kita tidak membutuhkan bantuan dari basa seperti garam KOH, garam NaCl, maupun soda api. Lalu yang keempat, dalam 1 jam, 2 elektroda akan menghasilkan 2,317 kg gas hidrogen. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tak disengaja. Semoga video kami dapat bermanfaat. SMA Unggul Sakti, kami